Ares Saloka, ketemu lagi, apa kabar? Udah pada nonton belum, Algojo? Oh, belum. Udah. Oke, ini bisa dibilang, ini buat seorang Ares Saloka. Selama ini orang mengenal dengan karakter yang, you know lah, romantic, drama. Kali ini action sebetulnya. Bersama juga dengan Andi Rif. Pengen tahu nih, berperan sebagai Zar, gimana menjadi seorang Angelo? Nah, ceritain dong sama teman-teman dan para rekan-rekan media dan juga para warga pecinta video. Saya bangga sekali ketika diajak bergabung, diberikan penawaran untuk bisa kerjasama dengan video Ya, di series Algojo ini, karena memang ini adalah pengalaman pertama saya full action, full action ya. tapi tetap di dalamnya ada dramanya, ada haru, tawa dan lain-lain ya gitu. Tapi pengalaman ini memang benar-benar sangat berkesan buat saya karena memang jatuh bangun pas latihan pun juga terasa, saya harus cedera juga. Dan 2 minggu lebih mungkin saya nggak latihan karena harus anak ankle kan. Oh, aduh. Jadi pilihannya klasik problem ya. klasik problem betul. Pilihannya kalau mau latihan takutnya syutingnya nggak optimal. Iya, gitu. benar. Jadi harus istirahat gitu. Ya happy pastinya bisa turut serta di series Algojo ini dengan konsep premis yang menurut saya tuh lucu. Ada lucunya nih. Lucu ya kan, premisnya Angelo atau Algojo. Iya Kan? Iya, benar. Dari seorang Angelo terus tiba-tiba dia harus menjadi seorang Algojo. Itu udah menarik buat saya. Oke. Makanya di situ wah ini kayaknya konsepnya menarik nih gitu, dari tukang ojek antar jemput perempuan-perempuan terus habis itu dia jadi seorang pembunuh. Prosesnya itu tuh yang menarik gitu. Oke, ada bagian momen bikin baper penonton nggak nih? Hah? Jangan dibocorin. Oke, jadi kasih tahu. Kalau sekarang saya beralih ke Kang Andi Rif deh. Ini dari semua proses syuting dari Algojo, ada nggak sih momen yang paling berkesan dan tidak bisa dilupakan? Sebelah mana ya? Semuanya juga berkesan bos Yang saya. saat ini langsung teringat, oh yang bagian ini nih. Mungkin bagian ketika saya berdebat dengan Frankie diperankan oleh Randy. Itu mungkin momen yang luar biasa karena di situ dialog yang cukup panjang, kamera tidak putus. Iya. Jadi ya, kalau nggak salah ngulang dari awal lagi kayak begitu misalnya kayak rekaman lagu zaman dulu gitu. Rekamannya, oh ini masih wantek, nggak bisa potong-potong ya. Dari pengalaman syuting di Algojo, ada nggak sih hal-hal baru yang dipelajari oleh baik dari Arya dan juga Kang Andi Rif? Arya sendiri? Selain latihan fisik deh, fighting. Menahan emosi itu juga penting ya, belajar dari emosi. sana. Oke. Karena karakter saya sendiri karakter yang bersumbu pendek. Oh. Jadi memang pentingnya berpikir dulu baru bertindak, bukan bertindak baru setelah itu berpikir. Think before act. Iya. Seperti itu. Kalau dari Kang Andi Rif? Mungkin itu bilang pemilihan karakter suara karena saya berperan sebagai bos besar dan dengan karisma yang luar biasa gitu ya. Itu pemilihan karakter suara yang saya pilih, saya cari suara seperti apa sih yang cocok untuk seorang Sabino ini. Oke, tepuk tangan untuk Arya Saloka dan juga Andi Rif dari serial Algojo.
Oke, siap. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan pertama. Siapa yang paling sering jajan? Yandra, ya oke. Jajannya apa? Cilor. Baju. 9 baju. Kamu yang tipikal lagi nongkrong, check out dulu terus ya. Berikutnya, siapa yang paling sering bagi-bagi makanan? Siapa? Kabiana. Daniela, bagi-bagi makanan. Ada yang paling ingat makanan apa yang terakhir kali dibagi oleh Daniela? Ayam goreng. Oh ayam, ya ampun, baik banget. Gak tanggung-tanggung yang ngasih tak ayam. Kemudian siapa yang paling sering tidur alias molor? Daniela. Oh tapi dia mungkin paling cepat tidur dia. Oh berdua. Oh pelor. Ini yang pelor ya, yang nempel gampang molor ya. Hati-hati loh, bisa makan ayam tidur nih. Kemudian siapa yang paling sering salah dialog? Ayo yang mana? Siapa? Oh pintar semua ya? Tepuk tangan pada pintar semua. Hah? Oh mana El ya? Oh El lah. Oh enggak, pandangnya enak semua, pada saling support ya. Supportif, mereka semuanya pintar-pintar. Dan yang terakhir, siapa yang paling sering ngomel? Ya, lisu-lisu. Ya ampun, paling tengah langsung ditunjuk ya. Tepuk tangan sekali kepada Kes, Rangga dan Cinta. Ya pastinya ada pressure, tapi bangga banget sih. Apalagi bisa syuting dengan senior ya. Dibilang senior. Tua banget tuh kayaknya ya. Iya kan beda 10 tahun. Oh jangan dibuka sih. Ini ceritanya. Oh ceritanya, oke. Tapi kalau dari selain cerita juga bersama Laura juga, ada nggak sih dari proses syutingnya yang paling memorable buat seorang Rizky? Apa ya? Banyak sih emang memorable di. Yang paling emosional deh mungkin, yang paling ngena, paling emosional. Wah ini PR banget nih untuk membangun chemistry-nya dengan Laura. Kalau sendiri tak spoiler ya, tapi khususnya di adegan-adegan dramatis yang emosional tuh banyak banget sih di film ini yang bawain itu juga harus apa ya, nguras tenaga dan emosi, jadi ya banyak adegan. Lihat buat teman-teman media dan juga warga pecinta video digital sini, coba lihat kamera, bilang kenapa mesti nonton A dan Z, insya Allah cinta. Rizky dulu. Karena ini film yang apa ya, heartwarming dan apa ya, seru, lucu, dan pastinya pasti buat nemenin kamu di bulan Ramadan. Oke, Laura. Karena series ini adalah series yang hangat dan juga comforting, apalagi nonton di Ramadan ya. Iya. Banyak lesson-lesson dan menyenangkan. Ada serunya juga, ada komedinya juga dan romance. Lengkap semuanya. Tepuk tangan sekali untuk Rizky dan juga Laura dari A.
kalau buat Sasa di ganteng itu kayak kebayang pasti ada chaos-chaosnya, ada serunya, ada rusuhnya. Mana adegan tanpa spoiler ya? Iya. Oke, pokoknya jawaban soal ini nggak boleh spoiler. Oke. Mana adegan yang paling chaos, yang paling diingat dari syuting dari ganteng genteng? Adegan paling chaos. Sebenarnya setiap adegan chaos. Oh, chaos. Ya, adegan chaos. Parah absurd. Benar. Tapi salah satunya mungkin ada nanti bakalan ada kontes foto dan di situ chaos Apa banget. kontes otot? Iya, penasaran kan Iya. dari namanya aja udah Kalau bikin disingkat penasaran. jadinya kontot. Iya. Ini kontot ya, Iya, kontot. iya. Oke, hati-hati ya. Iya. Hati-hati. Itu juga ada satu adegan yang bisa ditunggu banget ya. Yes, exactly. Kalau Antonio sendiri acting beradegan bersama dengan Sasa itu rasanya gimana? Wah, rasanya. Rasanya. Justru salah satu alasan aku mau ngambil project ini karena lawan main Why? aku Sasa. Why? Ada apa dengan Sasa? Why? Ada apa dengan Sasa? Sasa itu kan terkenal banget ini ya, apa Zendayanya Indonesia. Zendaya. Iya, jadi Di Indonesia. kapan lagi gitu bisa main bareng sama Zendaya? Iya. Iya. Oke, nah kalau gitu kita akan coba Sasa dan juga Antonio lihat kamera. Say buat media dan juga para warga pecinta video TV series, kenapa mesti nonton terus ganteng-ganteng genteng? Karena ada Antonio Blanco. Wow. Karena series ini menarik banget. Latar belakangnya juga berbeda dengan seri-seri lainnya. Iya. Karena latar belakangnya ini Jawa Barat. Jawa Barat. Kebayang nggak Iya. Sasa ngomong Sunda, terus Oke. Antonio yang main ke satu daerah, satu desa, terus di sana nanti bakalan banyak banget konflik yang terjadi. Oke, Antonio. Iya. Sebenarnya semua alasannya udah diambil ya. Tolong bagi-bagi dikit lah yang lain. Iya, salah satunya juga kita tentunya membawa ada logat-logat Sunda tentunya Iya. ada pasti. Terus pokoknya ini buat kalian yang pulang kerja capek, pusing-pusing, pengen melupakan semua masalah, harus nonton series ini karena benar-benar menghibur dan bisa membuat semua masalah lupa. Asik. Terima kasih. Each one of you akan mendapatkan pertanyaan dari saya pada sore hari ini. Tolong dijawab dengan jawaban singkat, bukan esai. Oke ya? Gak ada pilihan ganda, mohon maaf nih. Untuk Naila, apa konflik terberat dari karakter kamu? Konflik terberatnya pastinya Kamu lucu deh kayak boneka. pastinya karena karakternya Kania ini Hah? harus dijodohkan dengan Bagas untuk menggapai mimpinya untuk kuliah di luar negeri. Oke, itu paling menantang buat kamu, buat Naila. Tepuk tangan buat Naila dong semuanya sore hari ini. Thank you. Berikutnya, Gabriel. Apa yang bikin karakter kamu menantang? Selain ketemu Naila. Apa ya? Well, let's say lebih menantang, like he's more
disiplin, agak kelihatan fearless, kelihatan sombong tapi nggak sombong. Atau gimana tuh ya? Gimana caranya kelihatan sombong tapi gak sombong? Itu tantangannya. Tepuk tangan buat Gabriel. Lea, kamu juga dapat giliran pada sore hari ini. Lea, kira-kira apa sih yang akan membuat kamu kesulitan dalam memerankan peran kamu? Kesulitan aku dalam memerankan karakter Lily. Sebenarnya karakter Lily ini dia itu ada dua sisi. Sisi dimana dia mencoba fit in sama orang-orang dan sisi asli dia. Dan dimana itu nanti akan terlihat dua-duanya dengan episode-episode yang akan ada. Dan kesulitannya adalah gimana cara buat dua sisi ini terlihat berbeda. Poinnya itu cara buatnya susah. Asik. Dan tapi akhirnya berhasil. Yeay, tepuk tangan dong buat Lea pada sore hari ini. Dan Rasya, hal apa yang bikin kamu akhirnya menerima peran ini? Karena ini peran yang berbeda banget dari peran-peran aku sebelumnya. Yang bedanya apa nih? Yang bedanya dia bener-bener baik banget. Juga Emang lo gak baik ya? ya maksudnya dia ini memiliki pemahaman agamanya yang cukup luas. Jadi aku bisa dibilang ya udah kayak belajar agama juga. Bagus ya? Iya. Betul. Jadi sekaligus kerja bermain series di video dan agama juga ya. Mantep banget, dunia akhirat dapat ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman dari di luar Nurul. Boleh pindah ke suasana biar balance nih cowok-cowoknya. Boleh banget. Oke. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dari KS Jakarta The Cover Series. Baskara. Hai Bang Imam. Iya bang, ketahuan kita alumni mana. Anyway, ini seberapa dalam riset yang kamu lakukan untuk berperan di Jakarta The Cover Series ini? Oh wow, kalau riset Iya. Semua orang tahu kayak gimana loh di seriesnya. Kayak gimana fenomenalnya. pastinya kalau riset aku tergantung sama skrip. Aku ngikutin skripnya aja, aku ngikutin ceritanya bagaimana sejauh mana yang aku perlukan. Oke, simple, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan ya. Nice. Kemudian buat Kathleen juga, apa sih yang akan kamu lakukan untuk membuat karakter kamu tuh melekat banget dengan kamu, pendalaman karakter kamu? Research, gede banget punya gue. Research. Emang sengaja ya? Oh iya. Sengaja. For research, karena ini cerita tentang dunia malam, I'm also gonna research about that as well, because itu akan menjadi dunia yang akan aku jelajahi selama menjadi Sita ya. Iya. Aku jurnalis juga, so I'm gonna research more about that as well. Terus kayak ngobrol sama fellow cast dan director juga, sama penulis. Oke, dari Kathleen menuju ke Haiko. Haiko, dari karakter kamu ada kesamaan yang mirip dengan karakter kamu aslinya, dengan diri kamu yang sama.
Beda semuanya? Beda. Nggak ada yang sama? Nggak ada. Sama sekali? Sama sekali. Benar-benar berarti kamu totally berperan sebagai orang berbeda. Betul. So, sama juga dengan Catherine juga Baskara, berarti juga Banyak yang harus di research and it's a challenge for me karena aku bisa perankan seseorang yang benar-benar berkomitmen banget sama diri aku sendiri. bagian mana tuh yang paling menantang risetnya untuk karakter kamu? Bagian pekerjaan Ada bagian karakternya. pekerjaan. Pekerjaan karakterku. Oh, pekerjaan karakternya dari Haiko. Udah pasti. Dan Karissa juga udah kemana-mana nih ya. Iya kan? Apa yang membedakan tentunya series ini dengan film kamu ataupun series kamu yang lain-lainnya? Yang membedakan? Mungkin kalau ini aku pertama kali jadi influencer, lifestyle influencer. Oke. Dan itu seru banget menurut aku karena aku bisa, it's a fun role to play. Oke. Jadi menurut aku, it's just a really fun role to play and I can't wait to play. Oke, kalau kita berikan tepuk tangan sekali untuk para cast dari video original series Jakarta The Cover The Series. Langsung ya Z, ada nggak sih persiapan khusus untuk berperan di Jagal Begal ini? Pasti sih, karena mungkin ini genre-nya agak action ya. Iya. Jadi persiapannya benar-benar harus serius banget ya pastinya dan juga pendalaman karakternya. Oke, kalau buat Angga sendiri apa yang membuat akhirnya Angga menerima peran di Jagal Begal? Apa karena actionnya atau apa yang tertentu? Pastinya ini jadi series action pertama aku. Wih. Terus kerja di sini tuh menurut aku sangat excited banget karena kita udah dilihatin ya kira-kira apa yang akan terjadi di series ini yang menurut aku sangat keren banget sih. Jadi udah gak sabar untuk syuting nanti. Alright, tepuk tangan sekali lagi buat Angga dan juga Z dari Jagal Begal. Iya. Mendingan saya akan berikan kuis aja, jawab cepat aja. Oke. Oke. Jawabnya cepat. Bukan jawab dengan kata cepat enggak, ya. Langsung spontan. Oh, kita langsung, kayaknya semua cast dari video original series ini doang kayaknya kosakatan. Yang lain kayak, apalagi Raga dan Cinta, gue kayak gue kepala kayak. Iya itu tadi gue juga dipanggil Om lagi di sana. Ya udah, satu udah. Oke. Emang sama-sama angkatan 2000 juga kan? Iya, 2000 sebelum Masehi. Siapa yang paling ribet? Yang paling ribet? Iya. Rigen. Rigen, oke. Siapa yang paling bawel? Rigen. Siapa yang paling sering pulang duluan? Rispo. Oke. Ya enggak Rispo lah. Lu satu rumah barengan emang. Rispo pulang duluan tapi nyampe rumahnya belakangan. Iya. Jangan dibahas lagi. Siapa yang paling
sering bohong? Saya. Rispo. Kalau orang Dia sering cerita bohong buat di podcast ya buat teman-teman media nih sekalian. iya. Oh, nah, diluruskan sekalian ya yang tukang bohong ini. Kemudian siapa yang paling di saat syuting dari Rohalu ya, yang paling sering salah actingnya? Yang sebelum-sebelumnya. Setiap kita posting konten Iya, apapun yang paling posting sering. konten apapun yang paling sering salahnya. Ya. Rispo. Sebenarnya paling sering salahnya kita berdua, tapi itu semua gara-gara dia. Dia tuh pengen karir kita mandek. Oh iya, oke. Baiklah ya. Tepuk tangan sekalian untuk para Terima kasih dari Rohalu. Terima kasih semuanya. Di depan rekan-rekan media juga para warga pecinta video channel series. Maudi dulu boleh ya, ladies first ya. Boleh ya. Apa yang paling membedakan dengan sebelum dengan sekarang nih? Yang membedakan pastinya ceritanya akan lebih intens, Oke. terus juga akan lebih emosional dan karakter-karakternya juga akan lebih digali lagi. Oke, kayak begitu ya. Nah ini masing-masing dari Dwi, Oka, dan juga Nadi juga, dan juga Maudi juga. Mana kamera kita? Ini kameranya. Oke, lihat sambil jualan juga. Apa yang paling menarik dari Bad Guys 2? Nah, dari Mas Oka udah pegang mic langsung. Ini ada banget yang penasaran pengen ngomong. Sahabat gue. Kenapa langsung dilempar ke sana sih? Iya. Silakan. Oke. Gimana? Jadi apa yang bisa membuat semua orang tertarik dengan series Bad Guys 2 ini? Oke, banyak yang bilang Bad Guys season yang pertama itu seru banget. Iya. Yes, gitu kan. Yes. Nah, mereka banyak yang bilang minta lagi dong season 2-nya. Iya. Kita kasih dan pastinya akan lebih seru, Iya. lebih gokil, Iya. dan lebih bakbuk-bakbuk lagi. Oke, baiklah. Oke. Tahan, jangan diambil semuanya, kasih yang lain soalnya. Oke. Nanti. Ya ini udah dijawab semua nih. Nanti. Ini masalahnya. Oke. Iya. Silakan. Apa yang membuat ini sangat menarik banget untuk tonton Bad Guys 2? Setuju banget tadi sama yang dibilang sama Mas Dwi. Yang pertama banyak yang suka banget dan pengen kita membuat yang kedua. Dan akhirnya terjadilah sekarang dengan spin-off yang sangat-sangat menarik. Iya. Ini Tentu akan dengan jadi bisa cerita malahan. Iya, tentu dengan ensemble yang tidak berubah ya, karena memang kita ini solid banget. Asik. Tapi tentu akan ada banyak kejutan-kejutan dengan karakter-karakter yang baru juga. Oke, thank you Nandi. Tepuk tangan buat Nandi juga. Oka, Mas Oka dong. Tadi suruh kita yang jawab, sekarang habis kan? Jadi Bad Guys 2 ini ceritanya akan lebih intens dan emosional. Lebih intens, lebih emosional. Terus akan ada yang jelas karakter baru. Iya. Udah gitu aja. Sama kan jawaban. Kan supaya surprise. Oke, supaya surprise. Dan nampaknya yang tadi memulai jawaban adalah Maudi, ditutup oleh Maudi juga. Apa yang bisa membuat namanya Bad Guys 2 sangat-sangat menarik? Karena ada kami berempat. Karena ada kami berempat, buat cast dari Bad Guys 2.